Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pembacaan firman Tuhan kali ini terambil di dalam Titus pasal 2 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara, di dunia ini, orang tidak hanya mendengar apa yang kita katakan. Mereka memperhatikan bagaimana kita hidup. Kata-kata bisa menginspirasi, tetapi keteladananlah yang mengubahkan. Itulah sebabnya Rasul Paulus menasihati Titus untuk menjadi teladan, bukan hanya dalam ajaran, tetapi juga dalam perbuatan. Saudara, dalam Titus 2 ayat 7, Paulus menekankan bahwa seorang percaya harus menunjukkan diri sebagai teladan dalam perbuatan baik, disertai dengan integritas dan kesungguhan dalam pengajaran. Saudara, setidaknya ada 3 hal penting yang menjadi pelajaran bagi kita saat ini. Yang pertama, teladan dalam perbuatan baik. Perbuatan baik bukan sekadar aktivitas sosial, saudara, tetapi ekspresi iman yang hidup. Iman yang sejati tidak berhenti pada pengakuan, tetapi terlihat dalam tindakan nyata. Misalnya, saudara, menolong orang tanpa pamrih, melayani dengan tulus, peduli kepada yang lemah, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, keteladanan dimulai dari hal kecil yang konsisten. Bukan hal yang besar, tetapi jarang sekali dilakukan atau tidak konsisten. Yang kedua, saudara-saudara, yaitu integritas dalam hidup. Paulus menekankan pentingnya kesungguhan dan kemurnian dalam pengajaran. Artinya, tidak ada kepura-puraan. Apa yang diajarkan harus selaras dengan apa yang dijalani. Disinilah tantangan besar. Banyak orang kehilangan kepercayaan bukan karena ajarannya yang salah, saudara, tetapi karena hidup yang tidak sesuai dengan ajaran itu. Integritas membuat kesaksian kita menjadi memiliki kuasa. Yang ketiga, saudara, perkataan yang sehat dan tak bercela. Perkataan juga bagian dari keteladanan. Kata-kata kita bisa membangun atau meruntuhkan. Paulus mengingatkan supaya perkataan kita tidak bercela, sehingga tidak ada alasan bagi orang lain untuk mencela kita, saudara. Ketika hidup dan perkataan selaras, disitulah Injil menjadi nyata. Saudara, hari-hari ini banyak orang kehilangan figur teladan, baik itu di masyarakat, bahkan barangkali juga ada di dalam gereja, bahkan dalam kepemimpinan masyarakat sehari-hari. Dunia tidak butuh lebih banyak teori, saudara, tetapi contoh hidup yang nyata. Anda dipanggil menjadi salah satunya, saudara. Saudara, dalam dunia pelayanan dan akademik teologi misalnya, sebagai orang yang bergumul dalam teologi, itu juga ada bahayanya, saudara. Mengetahui banyak teori tetapi tidak melakukan. Nah, ini bahaya sekali. Firman ini mengingatkan bahwa otoritas sejati lahir dari kehidupan, bukan sekadar pengetahuan atau teori. Misalnya juga, saudara, dalam relasi sehari-hari, misalnya dalam keluarga, dalam pergaulan mahasiswa, di tengah jemaat, dan masyarakat melihat hidup kita. Bagaimana kita merespon konflik misalnya? Bagaimana kita bersikap terhadap perbedaan? Bagaimana kita memperlakukan orang kecil dan lain sebagainya. Semua itu adalah khotbah hidup yang terus dibaca oleh orang lain. Saudara-saudara, dalam konteks masyarakat luas yang heterogen, saudara, keteladanan dalam perbuatan baik menjadi jembatan yang melampaui perbedaan agama dan budaya. Orang mungkin tidak langsung menerima ajaran kita, tetapi mereka dapat melihat kasih dan kebaikan kita. Disitulah Injil bekerja secara nyata. Akhirnya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keteladanan bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang menjadi konsisten dan autentik.
Dunia tidak menuntut kita tanpa cela, tetapi mereka membutuhkan kita jujur dan nyata, atau kita menjadi teladan. Hari ini, saudara, mari kita bertanya kepada diri sendiri, apakah hidup saya sudah mencerminkan apa yang saya ajarkan, atau apa yang saya ketahui mengenai firman Tuhan? Di bagian mana Tuhan memanggil saya untuk menjadi teladan? Saudaraku, mulailah dari hal kecil, tetapi lakukan dengan setia dan konsisten. Karena satu hidup yang menjadi teladan dapat mempengaruhi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk tidak hanya berkata-kata, tetapi hidup sebagai teladan dalam perbuatan baik. Bentuk hati kami agar penuh integritas, dan pakailah hidup kami menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.